Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andre Grayson Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak sekali requestan yang masuk. Hari ini kita akan mengulas untuk Polygon atau Matic ya. Dan juga kita akan bahas untuk X-Render atau XR. Ini banyak sekali teman-teman yang mungkin sangkut di token ini, jadi minta dibahas. Buat teman-teman yang requestannya belum dibahas, nggak apa-apa teman-teman. Nanti aku akan coba untuk cicil ya, bahas koin-koin yang paling banyak teman-teman request. Dan kita juga ada live session, 1 minggu, biasanya sekali sih kita bikin. Jadi aku akan usahakan mungkin di hari Jumat ya. Kalau nggak berhalangan, itu kita akan bikin live. Buat teman-teman yang requestnya belum dibahas, nanti kita akan bahas langsung di live session. Teman-teman, sebelum kita lanjut masuk ke pembahasannya, aku mau informasikan dulu ya. Di Get.io ada campaign, yaitu berhadiah 1 juta US dollar untuk pemenang yang memegang GT token. GT token adalah crypto exchange token dari Get.io. Teman-teman bisa mendapatkan hadiah startup token-token gratis kalau teman-teman punya GT token. Ada banyak sekali token-token yang bisa teman-teman claim ya di menu bagian startup. Pilih menu yang ini, pilih startup. Kemudian teman-teman bisa juga untuk mendapatkan reward lebih ya, melakukan staking di Get.io. Macam-macam tokennya, ada BSX. Teman-teman bisa dapetin dengan cara staking GT token yang kalian miliki. Atau teman-teman juga bisa mendapatkan autos, bisa di stake juga dengan GT token. Itu ada banyak token yang lain sih yang bisa teman-teman juga dapetin. Itu buat yang tertarik, informasinya ada di link yang ada di description box. Oke, hari ini market cukup nyungsep teman-teman, di mana Bitcoin terkoreksi ya ke 91.400 dengan Bitcoin dominance cenderung menguat 1,6%. Mayoritas altcoin mengalami koreksi yang cukup parah dan sepertinya memang fase kali ini kita berada dalam fase koreksi yang cukup besar teman-teman. Dan kalau kita lihat pergerakan dari Matic hari ini juga udah drop sampai 6%. Tapi good point-nya adalah volume perdagangannya naik 30%. Matic ini adalah salah satu project layer kedua dari Ethereum, di mana dulu Matic ini berada di peringkat 10 di CMC. Makin ke sini setelah dia migrasi token menjadi POL, harganya justru malah mengalami terus penurunan yang terus diimbangi juga dengan market cap yang semakin lama semakin menurun. Ya, ini merupakan performance yang negatif untuk Matic ya. Kita expect ada perbaikan, ada pemulihan, sebab kalau kita melihat dari beberapa laporan, Polygon ini sebenarnya sudah menghadirkan banyak inovasi untuk perkembangan dari dunia dan juga market kripto ya. Ada banyak project yang mereka bikin, salah satunya adalah game dari Matrix X Official, yang mana ini merupakan sebuah gaming yang mendapatkan adopsi sampai 4,7 juta unduhan dan juga 138 juta transaksi. Ya, ada Winder World. Ini project yang dikembangkan oleh Matic. Kemudian juga ada Courtyard ID. Ini adalah project koleksi NFT. Yang mana Courtyard ini dia bikin yang ini ya, bikin NFT lewat beberapa kartu-kartu yang zaman dulu dimainkan. Gitu, ini idenya agak aneh sih sebenarnya teman-teman. Jadi kartunya ini mirip kayak kartu Yu-Gi-Oh gitu. Saya dulu waktu di bawah 10 tahun saya suka koleksi. Ya, dan ini sekarang dibikin NFT-nya mungkin untuk mereka yang kolektor ya, yang suka dengan mengenang lah masa lalunya, mungkin tertarik dengan kartu-kartu yang dibikin oleh Courtyard. Selain itu juga project yang mereka kembangkan itu ada Speco Finance. Ini adalah platform tokenisasi untuk treasury bill. Terus juga ada project seperti Minstaril. Ini juga untuk pengembangan dari NFT di platform OnlyFans. Aku sendiri nggak tahu apakah OnlyFans masih banyak yang pakai. Itu adalah platform sosial media decentralized, teman-teman. Selain itu juga ada platform terkenal ya seperti Polymarket yang memang tinggi banget adopsinya di tahun 2024 kemarin sebab ada pemilu ya. Itu, dan kalau kita lihat sih dari performance Polygon sebenarnya nggak jelek-jelek banget sih.
teman-teman. Dia bisa dibilang menjadi salah satu layer kedua dari Ethereum yang paling banyak transaksinya. Ya, yang paling nomor satu sih sebenarnya Base ya. Base, tapi ya Ethereum bisa dibilang memang agak lemot sehingga dia butuh layer kedua yang bisa mendongkrak performance-nya. Tapi ya Matic sebenarnya bisa menjadi salah satu ya platform yang dipakai seperti itu, tapi bukan platform utama. Kemudian ada pengembangan juga dari developernya Polygon yaitu Sandeep. Dia mengumumkan adanya update besar ya untuk Bridge, layanan staking di AAV sebagai AAV solution. Dia kolaborasi dengan Yearn Finance, YFI ya teman-teman. Itu sih sebenarnya beberapa sentimen-sentimen yang harusnya merupakan sebuah narasi bagus untuk Polygon gitu. Tapi market memang agak dinamis dan sulit ketebak ya. Bitcoin mengalami penurunan, Bitcoin dominance naik, Matic juga terdegradasi lumayan signifikan. Kalau kita perhatikan memang dari kondisi saat ini Polygon ini ada peningkatan jumlah supply juga. Mungkin teman-teman kemarin perhatikan jumlah supply dari Polygon adalah di 8,3 ya. Sekarang udah di 8,41, berarti ada peningkatan impact daripada migrasi yang mereka belum selesaikan sepenuhnya, dan juga mungkin ada beberapa yield yang bisa didapetin juga gitu dari teman-teman melakukan staking seperti itu. Dan kalau kita perhatikan sih secara price action sebenarnya Polygon ini performance-nya bisa dibilang negatif ya. Polygon berada di area support saat ini kisaran level 0,45 dan sudah di drop, sudah di breakdown dengan posisi smart money yang sangat rendah, dan kita bisa melihat kondisi dari Matic atau Polygon ini masih underperform, negatif performanya. Apakah berpotensi turun lebih dalam lagi? Kalau kita lihat dari chartnya Matic, kita bisa lihat bagaimana performance dari Polygon ini sebenarnya bergerak dalam range sideways yang cukup besar. Cuman negatifnya adalah di tahun 2024 bulan November dia drop sampai titik 0,3 dan itu titik paling parah untuk Polygon Matic. Sempat recover naik sampai nyentuh area 0,7. Ternyata di sana ada MA ya, MA 100 dan kena level resistance tersebut, akhirnya kena rejection. Ini berarti bahwa seller cukup aktif, cukup banyak pada Matic ya, dan Matic nggak dihinggapi oleh smart money sama sekali gitu. Jadi ini adalah sebuah proyek layer kedua yang menurut saya performance-nya sudah menurun ya, menurun dinilai oleh para investor atau banyak investor gitu. Kalau strategi exit sih bagi saya untuk saat ini agak berat ya. Kalau kita tunggu, ada banyak sekali ketidakpastian juga pada market. Apalagi Donald Trump bakalan menjabat ya. Per video ini dibuat itu tanggal 13, tanggal 20 Donald Trump udah mulai menjabat, dan itu penuh dengan ketidakpastian gitu. Andai kata nih kalau market dari Polygon terus turun, saya sih estimasikan target bisa ke 0,34 dan itu udah bener-bener parah sih penurunannya. Di sana ada area support ya teman-teman, dengan ekspektasi adanya inflow yang signifikan ya setelah itu ya, semoga saja. Sebab penurunan yang terjadi pada Polygon belakangan ini cuma diimbangi oleh volume yang cenderung kecil. Jadi ekspektasinya adalah whales belum jualan dengan jumlah atau nominal yang besar gitu. Tapi memang ini murni kepanikan dari para retail. Ekspektasinya sih seperti itu. Kita butuh untuk melihat sampai 7 hari ke depan sih, sampai akhirnya Donald Trump dilantik. Itu lebih clear kita melihat market. Kalau saat ini kita melihat karena memang market cenderung minim sentimen, ya kan, nggak banyak sentimen, market koreksi itu menurut saya sebuah hal yang wajar sih teman-teman. Gitu. Jadi intinya area next support yang cukup kuat untuk Matic atau Polygon itu adalah di kisaran 0,36 ya. Dan untuk saat ini dia masih berada di area support, berpotensi juga ketahan. Tapi kita nggak tahu pasti apakah level support ini bakalan sanggup nih menahan tekanan jual pada Matic yang tampaknya masih sangat-sangat deras ke depannya. Jadi 0,42 ini merupakan area support. Gitu sih, kalau arah dari kedepannya kita tentukan aja, kita lihat aja dari market seperti apa. Itu jangka pendek masih akan berpotensi untuk koreksi.
Oke, next kita akan bahas untuk X-Render ya, X-Renders atau XR. Ini merupakan sebuah platform mirip seperti platform trading atau mungkin binary option. Karena kalau saya lihat dari Google Play, ada platform namanya CoinLive. Ya, ini merupakan sebuah platform menebak apakah market akan turun atau naik, teman-teman. Jadi ini jatuhnya mirip kayak binary option sih menurut saya. Nah, token XR itu dipakai untuk memberikan intensif atau memberikan sebuah reward gitu kepada para komunitas. Kalau kita perhatikan di Twitter, mereka seringkali ngadain kayak kompetisi gitu, di mana hadiah yang dibagikan itu adalah token XR, yang berarti ini merupakan token giveaway. Ya, para peserta yang pengen ikutan itu diminta untuk hold tokennya. Setelah itu, rewardnya akan dibagikan dalam bentuk token XR pula, yang berarti adalah token ini memang dibagikan dalam bentuk giveaway gitu. Jadi sebenarnya secara fungsi token ini nothing selain hanya untuk dibagi-bagikan seperti itu. Kalau kita perhatikan dari maksimum supply, dia maksimum supply-nya itu masih belum ketahuan, tapi supply totalnya itu ada di sekitaran 100 juta XR dan supply beredar ada di 18,6 juta. Artinya masih bisa di-create sampai 81% lagi ya di pasar. Jadi masih bisa meningkat jumlahnya. Untuk tokennya sendiri bisa diperdagangkan di beberapa exchange kayak OKX, KuCoin, Maxi, Gate.io, BingX, dan kawan-kawan. Gitu. Jadi intinya token ini ya fungsinya untuk mendukung project dari apa ya namanya platform trading yang mereka bikin. Kabarnya sih platform ini juga ada fitur kayak memberikan sinyal lewat AI seperti itu. Apakah usernya banyak? Kalau kita lihat sih dari jumlah downloadnya itu sampai 100.000 lebih dengan rating 4,3. Itu berarti platform ini cukup diminati sama market internasional. Gitu. Mereka juga disupport oleh banyak venture capital yang besar kayak Ember, kemudian Vibig, lalu ada GM Venture, ada Marblex dan lain sebagainya. Kemudian juga mereka sudah berpartner dengan banyak jaringan juga, yang mana ya bisa dibilang ekosistemnya cukup oke ya. Engagement di Telegram atau di Twitter nggak terlalu gimana-gimana, kecil-kecil aja teman-teman, tapi dia cukup aktif untuk bikin promo. Nah, lalu gimana nih untuk price action atau pergerakan harganya? Saya melihat Xrender ini bukan sebuah koin yang market cap-nya besar. Market cap-nya itu cuma 36,9 miliar rupiah. Jadi dia berada di peringkat sangat jauh ya, termasuk koin dengan market cap kecil. Artinya, koin market cap kecil itu rawan dimanipulasi. Makanya secara pergerakan, kalau kalian perhatikan, dari XR ini sangat volatile, sering bikin wick ya, atau ekor yang panjang kayak gini. Ini mengindikasikan bahwa token ini sangat mudah untuk dimanipulasi oleh whales. Pump and dump tokennya sangat-sangat kerasa, dan saat ini dia lagi di sell off ya oleh market dengan posisi berada dalam all time low di kisaran 0,12. Dari saya sendiri nggak bisa banyak mengomentari karena kalau kita melihat dari riwayat token ini, ketika dia memang sudah dibuang oleh banyak investor, sometimes dia akan ada pump yang sangat signifikan. Dan itu adalah fase-fase di mana teman-teman sudah harus exit dari projectnya ya. Jangan FOMO di project-project seperti ini. Buat yang masih sangkut, kalau teman-teman beli nggak di pucuk, saya rasa masih akan bisa berpotensi cuan. Cuman kalau teman-teman udah nyangkut di pucuk, itu bakalan sangat-sangat sulit. Kalau kita lihat dari riwayatnya, dia seringkali memang turun ekstrim, and then dia pump ya, tapi dia bikin wick yang cukup tinggi kayak gini. Gitu. Sering drop, kemudian pump, drop, pump lagi. Ya itu adalah ciri-ciri khas koin-koin dengan market cap yang kecil. Ekspektasinya sih secara jangka pendek, semoga ya dia ada pump yang cukup gila bisa ratusan atau ribuan persen kalau bisa gitu. Tapi kalau dari saya sih nggak terlalu merekomendasikan untuk teman-teman yang pengen buat hold jangka panjang karena proyek-proyek seperti ini sangat-sangat rawan dimanipulasi oleh pasar gitu. Kalau yang nyangkut ya sabar-sabar nunggu marketnya rally gitu. Kalau teman-teman udah nggak sabar ya exit di posisi sekarang sih menurut saya cukup ya bakalan rugi sih teman-teman, udah pasti rugi ya. Kalau teman-teman tunggu lebih deh lama, ada kemungkinan pump, tapi ada juga kemungkinan nggak ada pump, gitu. Jadi
ya ada resiko yang teman-teman harus terima seperti itu atas keputusan yang kalian ambil. Dari saya sih melihat ya token ini sangat rawan sih untuk pump and dump-nya. Coba kita lihat dia dari BSC scan ya. Mungkin kita bisa mendapatkan indikasi nih, token ini dipegang oleh siapa sih sebenarnya. Kita masuk ke BSC scan, dia running di jaringan dari Binance ya. Dilihat dari jumlah supply-nya, nomor 1 itu punya kepemilikan sampai 77 juta token ya. Jadi 77% kalau kita lihat ini ada jual nih di bulan Juni sampai dengan Juli tanggal 1 2024 lalu. Tapi udah nggak ada aktivitas lagi sih. Jadi kalau kesimpulan saya sih whales-nya juga belum banyak jualan untuk X-Render. Mungkin harga turun yang terjadi itu karena murni kepanikan dari pasar. Oke, gitu aja. Jadi intinya keputusan ada di teman-teman. Saya melihat X-Render masih ada potensial untuk turun. Kalau pengen exit, saran saya tunggu ada pump signifikan baru keluar. Ya asal udah di atas harga modal, teman-teman bisa untuk exit seperti itu. Karena saya sendiri juga nggak akan bisa untuk prediksi sampai kapan dia turun. Karena di posisi sekarang dia sudah berada dalam all time low atau titik terendahnya dia. Gitu. Jadi kita butuh untuk recover lah teman-teman. Gitu. Area target sih adalah area resistance di kisaran 0,2 sebagai level resistance kuat untuk XR. Oke, gitu aja buat pembahasan kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Ya, teman-teman, kita punya komunitas di Telegram. Buat yang mau join, bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.